Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai grup permutasi, yang dimana grup permutasi ini disusun oleh kelompok 6 dengan dosen pengampu Ibu Siti Maisarah MPD dan mata kuliah struktur aljabar grup, program studi pendidikan matematika, kelas PMM 1 tahun 2023. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, kita akan memperkenalkan anggota kelompok ini. Yang pertama ada Kadesa Murada Herman, yang kedua ada Cynthia Dwi Angkring, yang ketiga ada Siti Nurhidayah Rahab, dan yang keempat ada Windy Anissa Husnida. Nah, setelah kita mengenal semua anggota kelompoknya, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu grup permutasi. Nah, apa itu grup permutasi? Nah, grup permutasi ini adalah suatu fungsi dari A ke A yang satu-satu, dan pada grup permutasi dari suatu himpunan A adalah suatu himpunan permutasi dari A yang membentuk grup terhadap komposisi fungsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teorema grup permutasi, yang dimana jika X sebuah himpunan tidak kosong dengan Sn adalah himpunan semua permutasi pada X, maka S sub n dengan operasi mu membentuk sebuah grup yang dinamakan grup simetri berderajat n dan diberi notasi Sn. Grup simetri Sn memuat elemen sebanyak n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n dikurang 2 sampai dengan 2 dikali 1. Terdapat hubungan yang menarik antara Sn dengan transformasi, rotasi, dan refleksi atau pencerminan pada segi min n beraturan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal, yang dimana contoh soal ini diketahui bahwa permutasi pada himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan sigmanya sama dengan 1, 2, 3, 2, 3, 1 dan tau sama dengan 1, 2, 3, 1, 3, 2. Sekarang, buktikan bahwa sigma dan tau merupakan anggota S sub 3. Kemudian, hitung komposisi sigma dengan tau. Dan yang terakhir, tunjukkan bahwa S sub 3 merupakan grup terhadap komposisi fungsi. Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan menjawab pembuktian bahwa sigma dan tau merupakan elemen S3. Nah, sigma dan tau ini bersifat bijektif, yang dimana setiap elemen dipetakan tepat satu kali, sehingga merupakan permutasi. Maka, sigma dan tau merupakan elemen S3. Yang kedua, kita akan menghitung komposisinya. Sigma komposisi tau 1 sama dengan sigma dikali tau dikali 1 sama dengan sigma 1. Sigma 1 itu adalah 2. Maka situ hasilnya sigma 1 sama dengan 2. Kemudian sigma komposisi tau 2 sama dengan sigma dikali tau dikalikan 2. Yang dimana sigma kali tau dikali 2 sama dengan sigma 3, yang artinya adalah 1. Kemudian Ada sigma komposisi tau 3, yang dimana sigma tau 3 ini adalah sigma 2, yang dimana sigma 2 ini adalah 3, makanya sigma 2 sama dengan 3. Sehingga sigma komposisi tau sama dengan 1, 2, 3, 2, 1, 3. Nah, untuk yang ketiga, tunjukkan bahwa S3 merupakan grup terhadap komposisi fungsi. Di sini, untuk menunjukkan bahwa S3 adalah grup, kita periksa sifat-sifat grupnya. Nah, sifatnya itu terbukti bahwa S3 itu tertutup. Hasil komposisi permutasi tetap permutasi. Yang kedua ada asosiatif, yang dimana ini berlaku untuk fungsi. Dan yang ketiga ada sifat identitas, yang dimana E sama dengan 1, 2,
dan 1, 2, 3. Jadi angkanya itu tetap. Kemudian sifat yang keempat ada inverse, yang dimana setiap permutasi memiliki inverse. Jadi kesimpulannya adalah S3 itu adalah grup. Karena semua sifat terpenuhi, maka teorema terbukti benar dalam contoh S3. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi lingkaran dan transposisi, yang dimana definisinya itu adalah untuk permutasi N unsur A1, A2, A3 sampai dengan AN dapat disajikan dalam bentuk A1 tanda panah A2 tanda panah A3 sampai dengan tanda panah AN, atau dapat ditulis dengan buka kurung A1, A2, A3 sampai dengan AN tutup kurung yang disebut dengan lingkaran. Selain notasi matriks seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, permutasi dapat juga dinyatakan dalam notasi putaran atau cycle notation. Nah, selanjutnya ada teorema 1, yang dimana hasil putaran yang saling asing atau disjoint cycles adalah setiap permutasi dalam suatu himpunan berhingga ditulis sebagai suatu putaran atau cycles atau sebagai suatu hasil produk dari putaran yang saling asing. Agar lebih memahami mengenai teorema tersebut, kita langsung masuk saja ke contoh soal, yang dimana di sini kita akan mengambil permutasi dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka 1, 2, 3, 4, dan 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, yang dimana permutasinya itu 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 5, 4 ke 1, 5 ke 4. Dengan demikian bahwa 1, 3, 5, 4 sama dengan 3, 5, 4, 1 sama dengan 4, 1, 3, 5 sama dengan 5, 4, 1, 3. Atau 1, 2, 3, 4, 5 komposisi 2, 1, 4, 3, 5 dapat ditulis menjadi 1,2 dan 3,4. Sedangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 2, 4, 3, 1 dapat ditulis menjadi 1, 6 dan 2, 5, 3. Kenapa bisa 1, 6? Karena 1, 6 dan 6, 1 itu saling menutup. Kemudian 2 dan 5, 5 ke 3, 3 ke 2, makanya bisa jadi 2, 5, dan 3 karena mereka bertiga itu saling berhubungan. Maka, panjang suatu putaran adalah banyaknya elemen dalam putaran tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke teorema 2, yang dimana andaikan alfa elemen Sn jika terdapat lingkaran yang saling asing A1, A2 sampai dengan Am di dalam Sn sedemikian sehingga alfa sama dengan alfa 1 permutasi alfa 2 permutasi sampai dengan permutasi alfa M. Selanjutnya ada teorema ketiga, jika sepasang lingkaran alfa sama dengan A1, A2 sampai dengan AM dan beta sama dengan B1, B2 sampai dengan Bn tidak mempunyai elemen-elemen yang sama atau saling asing, maka berlaku komutatif alfa beta sama dengan beta alfa. Untuk lebih memahami teorema-teorema tersebut, kita langsung masuk saja ke contoh soal, yang dimana di sini soalnya adalah misalkan alfa sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dengan permutasi 3, 2, 5, 4, 1 dan beta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dengan permutasi 1, 4, 3, 2, 5. Kemudian selidiki apakah alfa beta sama dengan beta alfa. Nah, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya yaitu alfa sama dengan 135 dan beta sama dengan 24. Karena tidak ada elemen yang sama pada alfa dan beta, maka alfa dan beta dikatakan saling asing, yang dimana alfa beta sama dengan beta alfa. Nah, langsung saja sini kita masukkan saja alfa tadi kan 1, 2, 3, 4, 5 dengan permutasi 3, 2, 5, 4, 1. Kemudian betanya ada 1, 2, 3, 4, 5 dengan permutasi 1, 4, 3, 2, 5 sama dengan betanya 1,
1, 2, 3, 4, 5 dengan permutasi 1, 4, 3, 2, 5. Kemudian alfanya ada 1, 2, 3, 4, 5 dengan permutasi 3, 2, 5, 4, 1. Nah, langsung saja kita hitung. Nah, alfa beta ini menghasilkan sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dengan permutasi 3, 4, 5, 2, 1. Kemudian yang beta alfa menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5 dengan permutasi 3, 4, 5, 2, 1. Maka alfa beta sama dengan beta alfa terbukti komutatif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke definisi transposisi, di mana sebuah permutasi adalah genap jika dapat ditulis sebagai pergandaan dari sejumlah transposisi yang jumlahnya genap. Jika jumlahnya ganjil, maka dapat dinyatakan sebagai permutasi ganjil. Contohnya, F sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan permutasi 3, 5, 7, 4, 2, 8, 1, 6 adalah elemen dari sub 8. Maka seluruh transposisinya adalah F sama dengan 1, 3, 1, 7, 2, 5, 6, 8. Maka permutasinya adalah genap. Kemudian kita masuk ke teoremanya, yang dimana order suatu permutasi dari suatu himpunan berhingga yang ditulis dalam bentuk putaran yang saling asing adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari panjang putaran. Contohnya yaitu kita tentukan order dari alfa sama dengan 1, 3, 2 dan 4, 5. Kemudian betanya sama dengan 1, 4, 3, 2 dan 5, 6. Penyelesaiannya mutlak dari 1, 3, 2 dan 4, 5 sama dengan KPK dari 3,2. 3,2 itu KPK-nya adalah 6. Jadi order dari alfa sama dengan 1, 3, 2 dan 4, 5 adalah 6. Kemudian mutlak dari 1, 4, 3, 2 dan 5, 6 sama dengan KPK-nya itu adalah 4 dan 2, di mana KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Jadi order dari beta sama dengan 1, 4, 3, 2 dan 5,6 adalah 4. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sajikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.